Ini sudah saya sampaikan kepada Gabriel dan Amel. Tapi karena ini bermanfaat bagi kita, maka juga saya sampaikan di sini. Yang baik kalau memang juga bermanfaat bagi yang lain, apa salahnya kita bagikan? Kan begitu toh? Berbagi itu membahagiakan. Saya senang oleh karena Gabriel ini ketika persiapan untuk hari ini, tapi persiapan kita itu juga berguna untuk selanjutnya loh ya. Salah satu kata yang berulang-ulang disebut oleh Gabriel itu adalah Tuhan. Kalau Amel itu berkali-kali mengungkapkan dengan bahasa isyarat, tanda setuju. Jadi ketika ditanya bagaimana menurut kamu, setuju. Ini istri yang baik. Sekurang-kurangnya sampai saat ini. Tapi saya yakin selanjutnya sama. Kelihatan kalau yang baik itu ternyata dari mana awalnya muncul, tapi kemudian gayung bersambut. Ini bagus. Kata Tuhan berkali-kali diucapkan oleh Gabriel, yang juga diamini, disetujui oleh Amel. Apakah ada yang mau dikoreksi? Ya jangan. Saya itu kalau ngobrol dengan mereka selalu bertolak dari apa yang dikatakan mereka, apa yang dipahami oleh mereka, apa yang disetujui oleh mereka. Saya selalu bertolak dari itu. Nah, di salah satu kesempatan saya mengatakan, saya mau bertolak dengan kalimat yang diungkapkan oleh Gabriel, komitmen pada Tuhan. Kalau di sini yang tegak lurus. Nah, lalu kemudian saya mengatakan, kita konkretkan bahwa kita itu mau meniru Yesus, bahwa kita itu mau berkomitmen kepada contoh yang dihidupi oleh Yesus dengan cara membaca kitab suci, mencintai Tuhan. Buktikan itu, konkretkan itu dengan tekun membaca kitab suci. Lalu kemudian saya katakan juga kepada Amel dan Gabriel, sekarang hayati. Ketika Amel membaca kitab suci, hayati. Itu cara Amel mencintai Gabriel. Saya juga mengatakan kepada Gabriel, ketika Gabriel membaca kitab suci, hayati itu juga dalam rangka mencintai Amel. Jadi mencintai Tuhan diwujudkan dengan apa yang sungguh penting bagi keduanya, yang antara lain adalah membaca sabda Tuhan, kitab suci. Beberapa hari yang lalu saya bertanya kepada Gabriel, saya bilang memang belum berkeluarga, tapi sekarang latihan menjadi kepala keluarga. Tolong diingatkan, didampingi, diperhatikan. Apakah Amel sudah mulai setiap hari membaca kitab suci? Saya bersyukur karena ketika ketemu beberapa hari yang lalu, Gabriel menjawab sudah Romo. Amel sudah mulai tekun setiap hari membaca kitab suci. Tambahan saya adalah mudah-mudahan seperti yang selama ini saya pesankan, hayati. Inilah salah satu cara mencintai Gabriel, membaca kitab suci. Ini juga salah satu cara mencintai Amel, membaca kitab suci. Saya bersyukur karena Gabriel ini juga sempat sharing. Gabriel ini tukang dulan, tapi dulan yang baik, karena lamanya berada di laut. Dan Gabriel itu sempat sharing kalau bekerja, kalau di laut selalu membawa kitab suci, malah dalam dua bahasa, bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Yang bahasa Jawa ada nggak?
Yang bahasa Sunda nggak apa-apa, mau pakai bahasa apapun silahkan. Jadi sehari-hari kita jangan sampai terlepas dari sabda Tuhan. Tadi ada nasihat yang bagus dalam bacaan tadi, yang kurang lebih isinya mengatakan bahwa yang namanya kasih itu memang sangat berharga. Bisa ini bisa itu, kalau nggak punya kasih untuk apa? Itulah bahasa kita puji untuk mengatakan bahwa kasih itu sangat berarti. Kasih kepada Allah yang menjadi penopang kasih antar suami istri. Lalu dalam Injil tadi juga dikatakan yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Waktu saya bertanya kepada mereka, awal mulanya berkenalannya itu lewat apa? Mereka senyum-senyum. Saya boleh membocorkan? Nggak boleh juga, mau saya lakukan. Saya bertanya, awal mulanya kenalnya lewat apa? Lalu dijawab dengan malu-malu oleh Amel, lewat Facebook. Saya mengatakan, kamu bukan yang pertama dan bukan yang terakhir. Nggak apa-apa, banyak jalan menuju Roma. Memang Tuhan itu menyediakan banyak sarana untuk bisa berkenalan. Yang terpenting adalah bagaimana yang namanya media, yang namanya kesempatan untuk saling kenal dan seterusnya. Ingat, non multa sed multum. Gunakan itu secara berkualitas. Bahwa Facebook digunakan untuk berkenalan, lalu kemudian untuk yang ujungnya serius, itu kan sudah menunjukkan bahwa media itu ternyata juga bisa digunakan untuk hal yang serius. Jadi memang kita harus sungguh-sungguh berfokus pada yang serius, yang selama ini sudah banyak. Siang hari ini saya mengangkat sedikit saja, karena kalau banyak nanti sampai sore mana tahan. Kasihan yang mau nyetel koplo tuh nunggu kita itu. Saya juga mau dengar dari kamar sambil nunggu nanti berangkat ke Cibunut. Mau lebih kencang juga nggak apa-apa Pak, saya menikmati kok. Malah kalau nggak ada saya nyetel sendiri. Sekarang saya nggak perlu nyetel karena tetangga nyetel, nggak apa-apa. Saudara sekalian terkasih, Amel dan Gabriel ini mulai berkeluarga ketika masyarakat sedang bingung. Ingat, bingung untuk acara 14 Februari. Mengapa bingung? Karena memilih satu di antara tiga. Kita tuh nggak biasa memilih. Yang karena nggak biasa memilih, maka ketika kita diharuskan memilih, bingung. Kalau Amel dan Gabriel sekarang nggak bingung karena sudah memilih. Tapi sebelum memilih mungkin bingung, mau memilih yang mana ya? Sedang bingung. Dan kita bisa belajar. Positifnya adalah sekarang ini memang banyak yang pada akhirnya menghadapi kebingungan ini. Orang duduk tenang, menimbang supaya bisa mengambil keputusan yang matang. Itulah yang terjadi di masyarakat sekarang ini. Nah, mudah-mudahan kitab suci yang kita gunakan sebagai sarana mengasihi Tuhan dan mengasihi pasangan itu juga membuat kita matang dalam bersikap. Firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Tanpa firman, tanpa terang, kita akan berada dalam kegelapan. Saya percaya Gabriel tidak mau ada dalam kegelapan, istri ada dalam kegelapan, begitu juga sebaliknya. Rambut boleh gelap, tapi hidup jangan gelap. Caranya sederhana. Firman-Mu pelita bagi kakiku
dan terang bagi jalanku. Siang hari ini saya umumkan kepada publik, PR yang terus-menerus saya tagih pada mereka adalah mulai sekarang keduanya setiap hari harus membaca kitab suci. Ya kan? Itu salah satu cara mempersiapkan berkeluarga supaya tidak dalam gelap. Dan juga saya sampaikan, saya bersyukur karena keduanya rendah hati mau melakukan itu setiap hari membaca kitab suci. Tuhan memberkati.